Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Toto Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak 1. Dengan ini kami dari kelas 22A2 kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami berupa mid mapping dan asuhan keperawatan. Di sini kelompok kami membawa materi tentang neonatus esensial dan asuhan keperawatannya, yaitu asfiksia ringan. Izinkan saya, Anton Rahmadan, sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Azizah Putri Nuraini, Dina Putri Maharani, Fatima Istiqomah, Intan Agustin, Muhammad Kurniawan, Putri Afrina, Sylvia Dewi, Suci Fatma, Widya Eka, Igusti Ajeng, dan Lydia Daskota. Baik, tanpa menunda waktu pada hari ini, kami akan mulai presentasi kami dari mid mapping yang akan dibacakan terlebih dahulu oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan terkait neonatus esensial. Pengertian neonatus. Neonatus adalah bayi yang lahir dengan berat lahir antara 2.500 sampai 4.000 gram. Cukup bulan, lahir langsung menangis dan tidak ada kelainan kongensial atau cacat bawaan yang berat. Dalam Marmi dan Kuku 2012. Tanda-tanda neonatus esensial. Tanda-tanda neonatus normal adalah appearance color, warna kulit, seluruh tubuh kemerahan, pulse atau denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, grimace atau reaksi terhadap rangsangan, menangis, batuk, bersin, activity, tonus otot, gerakan aktif, respiration, usaha nafas, bayi menangis kuat. Perawatan neonatus esensial. Perawatan neonatal esensial adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kesehatan bayi baru lahir. Pelayanan kesehatan esensial pada neonatal adalah pelayanan yang diberikan pada bayi baru lahir yang bertujuan untuk mengetahui kelainan pada bayi sedini mungkin, terutama usia 1 hari. Selanjutnya, perawatan neonatus pada 30 detik pertama. Tujuannya untuk memastikan apakah bayi memerlukan ASI atau tidak dengan cara 1. Jaga bayi dengan menerima menggunakan kain yang kering atau menilai bayi apakah menangis atau bernafas, tonus otot baik, dan perkiraan berat lahir bayi lebih dari 2.000 gram. Yang ketiga, melakukan kontak skin to skin dengan meletakkan bayi di atas perut ibu. Yang keempat, memposisikan bayi untuk memastikan apakah jalan napas bersih dan bebas dari lendir. Yang kelima, keringkan dan rangsang bayi dengan melakukan usapan pada muka, kepala, punggung, lengan, dan tungkai. Yang keenam, selimuti seluruh tubuh bayi dengan kain hangat dan kering dan pasangkan topi pada kepala bayi. Yang ketujuh, nilai bayi terus-menerus apakah bayi bernafas atau menangis. Tonus otot baik. Seluruh kegiatan ini dilakukan tidak lebih dari 30 detik. Kemenkes RI 2017. Baik, kemudian ada perawatan neonatus esensial saat lahir 30 detik sampai 90 menit. Yang pertama yaitu ada menjaga bayi tetap hangat saat lahir. Mekanisme pernafasan pada bayi masih belum sempurna. Maka dari itu segera dilakukan tindakan pencegahan kehilangan panas tubuh pada BBL. Jika tidak segera dilakukan, maka BBL bisa mengalami hipotermia. Yang kedua, ada pemotongan dan perawatan tali pusar. Yang ketiga, inisiasi menyusui dini IMD dilakukan dengan cara kontak kulit ke kulit antara
bayi dengan ibunya segera setelah lahir dan berlangsung minimal 1 jam atau proses menyusu pertama selesai, atau apabila menyusu pertama terjadi lebih dari 1 jam. Yang keempat, ada pencegahan pendarahan dengan injeksi vitamin K1, kemudian suntikan vitamin K1 dilakukan setelah proses IMD dan sebelum pemberian imunisasi hepatitis BO. Kemudian ada perawatan neonatal esensial 90 menit sampai 6 jam. Dilakukan pemantauan stabilisasi kondisi bayi periodik setiap 1 jam yang meliputi postur tubuh, aktivitas, pola nafas, denyut jantung, perubahan suhu, warna kulit, dan kemampuan menghisap. Dan wajib waspadai tanda bayi yang muncul pada periode ini, karena hal tersebut bisa saja merupakan tanda gangguan sistem organ. Adapun tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, nafas cepat lebih dari 60 kali per menit. Yang kedua, nafas lambat kurang dari 40 kali per menit. Yang ketiga, sesak nafas atau suka bernafas ditandai merintis, tarikan dinding dada saat inspirasi. Kemudian yang keempat, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit. Yang kelima, gerakan bayi lemah. Yang keenam, gerakan bayi berulang atau kejang. Yang ketujuh, demam dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius atau hipotermi dengan suhu 36,5 derajat Celcius. Yang kedelapan, ada perubahan warna kulit, misalnya biru atau pucat. Yang kesembilan, malas atau tidak bisa menyusu atau minum. Kemudian ada perawatan neonatal esensial 6 jam sampai 28 hari. Yang pertama, menjaga bayi tetap hangat. Yang kedua, perawatan tali pusat. Yang ketiga, pemeriksaan bayi baru lahir. Yang keempat, perawatan dengan metode kanguru pada bayi berat lahir rendah. Yang kelima, pemeriksaan status vitamin K1, profilaksis, dan imunisasi. Yang keenam, penanganan bayi baru lahir sakit dan kelainan bawaan dan merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil. Kemudian tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu. Pelayanan neonatal esensial tersebut dilakukan paling sedikit 3 kali kunjungan yang meliputi pertemuan 1 kali pada umur 6-48 jam, yang kedua umur 3-7 hari, kemudian 1 kali pada umur 8-28 hari. Kemudian ada asfiksia pada bayi. Yang pertama ada etiologi. Penyebab lahir dengan asfiksia adalah karena usia ibu kurang dari 35 tahun dan lebih dari 35 tahun. Jangka waktu usia kehamilan antara 28 hingga 36 minggu juga merupakan kehamilan prematur. Kehamilan ini mempengaruhi kelangsungan hidup bayi yang dilahirkan. Bayi yang terlalu muda mempunyai prognosis atau resiko yang buruk untuk terkena suatu penyakit. Faktor penyebab terjadinya asfiksia antara lain faktor ibu, bayi, dan tali pusat, dan ada pula dari faktor plasenta atau faktor dari janin tersebut, dan yang terakhir faktor persalinan. Kemudian ada definisi. Asfiksia neonatorum ialah suatu kondisi di mana bayi lahir tidak dapat bernafas secara spontan. Faktor penyebab terjadinya asfiksia antara lain faktor ibu, bayi, dan tali pusat oleh Sumarni 2023. Kemudian gejalanya. Menurut Salsa 2019, proses terjadinya asfiksia dapat diamati dari beberapa faktor, antara lain berat badan lahir rendah, 9 berat lahir rendah, bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tidak sempurna. Faktor pernapasan yang lemah menyebabkan tulang rusuk menekuk. Kemudian ada komplikasi. Yang pertama, hipoksia. Masih dalam kandungan berupa gawat janin atau terjadi stres pada janin proses. Kemudian kekurangan bahan surfaktan. Kekurangan bahan surfaktan pada paru-paru yang mengakibatkan bayi sulit menyesuaikan dirinya dengan kehidupan di luar rahim.
sehingga dapat mengalami gangguan kesehatan termasuk asfiksia neonatorum. Kemudian ada patofisiologi. Menurut Madbenz 2018, skor Apgar merupakan metode resusitasi neonatus yang cukup akurat. Apgar skor 1 sampai 3 menunjukkan adanya henti jantung paru. Apgar skor 4 sampai 7 menunjukkan perlunya perhatian yang cukup untuk menentukan apakah kondisi bayi membaik setelah resusitasi atau menentukan apakah ada kondisi patologis lain yang mengakibatkan skor Apgar bayi. Skor Apgar yang rendah disebabkan oleh kesulitan bernapas atau ventilasi yang tidak memadai. Apgar skor menjadi 3, yaitu Apgar skor 1 sampai 3 adalah asfiksia berat. Skor 4 sampai 7 adalah asfiksia sedang, dan Apgar skor 8 sampai 9 adalah asfiksia. Pemeriksaan diagnosasi dilakukan dengan memonitor kadar oksigen dalam darah oximeter, kemudian CT scan untuk mengetahui apakah organ-organ dalam bayi masih berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, selanjutnya ada penata laksanaan pada bayi yang mengalami asfiksia. Penata laksanaan terhadap bayi baru lahir yang mengalami asfiksia disesuaikan dengan asuhan evidence based, yaitu dengan memberikan jalan napas bayi, merangsang refleks pernapasannya, dan mempertahankan suhu tubuh bayi. Penata laksanaan tergantung pada derajat asfiksia neonatorum yang telah dinilai dengan Apgar. Derajat kegagalan nafas bayi pada asfiksia neonatorum dapat dinilai menggunakan Apgar skor yang terdiri dari 5 kriteria penilaian, yaitu warna kulit, denyut nadi, refleks, tonus otot, dan usaha bernapas bayi. Menurut Mayasari Betty, Dian Fitri Arismawati, DKK 2018. Asa Bayuwana 2022 melakukan asuhan dengan asfiksia ringan dengan melakukan penjagaan kehangatan bayi, mengatur ulang posisi kepala bayi dengan posisi ekstensi untuk pembukaan jalan pernapasan, penghisapan leher dengan cara mempergunakan delay, melakukan pengeringan bagian tubuh yang lain dengan sedikit tekanan, dan melakukan rangsangan taktil seperti menyentil atau menepuk telapak kaki bayi, serta menggosok punggung, dada, dan perut bayi. Mengatur posisi bayi kembali dengan posisi agak ekstensi. Rangsangan untuk menimbulkan pernapasan. Rangsangan nyeri pada bayi dapat ditimbulkan dengan memukul kedua telapak kaki bayi. Memberikan suntikan vitamin K. Hasimatur Rahmatin Agustina Widayati 2018. Selanjutnya ada asuhan keperawatan pada bayi Nyonya U dengan kasus asfiksia ringan di ruang Wahid Hasyim Rumah Sakit NU Demak. Di dalam asuhan keperawatan yang pertama ada pengkajian. Penulis mengelola pasien anak dengan kasus asfiksia ringan di ruangan Wahid Hasyim Rumah Sakit NU Demak. Pengkajian dilakukan pada hari Senin 27 Juni 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat dengan metode wawancara kepada orang tua pasien dan observasi dengan melakukan pemeriksaan fisik serta memahami catatan medis pasien di rumah sakit. Dari pengkajian tersebut didapatkan data-data sebagai berikut. Yang pertama ada data bayi, ada nama bayi yaitu bayi Nyonya U, nama orang tua Nyonya U, jenis kelamin laki-laki, pendidikan ayah atau ibu SMA, tanggal lahir atau usia 22 Juni 2022, 5 hari, pekerjaan ayah atau ibu, pekerjaan ibu
ibu rumah tangga. Tanggal dirawat 22 Juni 2022. Usia ayah atau ibu 25 tahun. Alamat Demak, suku Jawa. Diagnosa medis asfiksia ringan. Tanggal pengkajian dilakukan 27 Juni 2022. Tanggal mulai dirawat 22 Juni 2022. Selanjutnya ada riwayat bayi. Riwayat bayi yang dinilai ada Apgar score, yaitu ada 8 jumlahnya. A merupakan warna kulit dengan nilai 2. B dengan denyut jantung nilai 2. Respon refleks dengan nilai 1. Tonus otot atau keaktifan dengan nilai 2. Respiratori atau pernafasan dengan nilai 1. Dijumlah sama dengan 8, berarti bayi mengidap asfiksia ringan. Usia gestasi 39 minggu, berat badan lahir 3.500 gram, panjang badan lahir 50 cm, komplikasi persalinan tidak ada. Yang pertama ada aspirasi mekonium 39 minggu, kedua DCC normal 100 kali per menit. 3. Prolaps atau lilitan tali pusat tidak ada. Keempat, ketuban pecah dini tidak ada. Berapa jam tidak ada. 5. Masalah lain tidak ada. Selanjutnya ada riwayat ibu. Usia ibu 25 tahun, gravida pertama kali, partus 39 minggu, jenis persalinan per vagina, tindakan tambahan induksi. Kedua, seksio cesaria tidak ada, alasan tidak ada. Komplikasi kehamilan tidak ada atau ada. Yang pertama ada hospitalisasi antenatal tidak ada, ruptur plasenta tidak ada, selanjutnya ada preeklamsi tidak ada, selanjutnya ada suspek sepsis tidak ada, selanjutnya ada persalinan prematur atau postmatur tidak ada, masalah lain tidak ada. D. Pengkajian fisik neonatus. 1. Pemeriksaan refleks dan tonus. A. Moro dengan nilai yang diharapkan baik. Refleks moro, pegang bayi pada posisi supine dengan kepala sedikit diangkat di atas matras. Pindahkan tangan yang menyangga kepala bayi dan biarkan kepala jatuh ke belakang atau turunkan bayi secara mendadak. Bayi juga bisa dikejutkan dengan suara keras. Yang kedua, respon bayi. Pertama, bayi merenggang atau kaku, kemudian dengan cepat lengan mendekat ke badan dan menjauhkan lengan bawah dengan tangan terbuka dan jari membentuk huruf C. Kemudian lengan mendekat dan fleksi dengan tangan mengepal, tungkai fleksi dan abduksi. Bayi mungkin menangis, refleks ini tetap ada sampai usia 6 bulan. Ini berkedip dengan nilai yang diharapkan baik. Refleks berkedip, sinari mata bayi secara tiba-tiba. Responnya, bayi berkedip. C. Rotting. Refleks rotting, tekuk pipi bayi atau pojok mulutnya. Respon bayi, kepala bayi menoleh ke arah stimulus dan membuka mulut. Refleks ini ada sampai usia 3-4 bulan. D. Sucking atau menghisap dengan nilai yang diharapkan kuat. Refleks sucking atau menghisap dengan cara sentuhkan jari atau nipple ke mulut bayi. Respon, mulut akan membuka dan memulai gerakan menghisap. Refleks ini ada sampai usia 12 bulan. E. Grasping atau menggenggam dengan nilai yang diharapkan kuat. Refleks grasping atau menggenggam dengan cara letakkan jari pada telapak tangan neonatus. Responnya, jari-jari menutup menggenggam objek. F. Babinski dengan nilai yang diharapkan baik. Refleks Babinski dengan cara tekan bagian lateral telapak kaki dari tumit ke atas melewati jantung kaki. Responnya, hiperekstensi pada semua jari kaki. 2. Tonus atau aktivitas. Aktivitas dinilai aktif, menangis, sulit menangis.
Yang ketiga, kulit. Warna badan merah sedikit kebiruan. Yang kedua, tuber kulit elastis, lanugo tidak ada, sianosis, sirkumonal. 4. Tulisan keempat, kepala atau leher. Tunnel anterior, lunak datar. Sutura sagittalis hasilnya tepat. Gambaran wajah hasilnya simetris. Molding atau capit succedaneum atau capahematom. Yang kelima, pemeriksaan mata bersih, jarak intercanus tidak ada, sklera berwarna putih. 6. Telinga hasilnya normal. Yang ketujuh, hidung hasilnya simetris, sekresi ada, nafas kuping hidung ada. Yang kedelapan, mulut, warna bibir sianosis, membran mukosa hasilnya normal. Yang kesembilan, toraks umum hasilnya simetris. Retraksi hasilnya tidak ada. Derajat 1, gejala batuk tidak ada, stridor saat istirahat, retraksi ringan tidak ada. Derajat 2, gejala batuk lebih sering, suara stridor saat istirahat, retraksi suprasternal dan dinding sternal saat istirahat tidak ada. Derajat 3, gejala batuk lebih sering, suara stridor saat inspirasi dan ekspirasi, retraksi dinding sternal yang jelas, distes pernafasan hasilnya tidak ada. 10. Paru-paru, respirasi hasilnya yang diharapkan spontan, respirasi rate 70 kali per menit, penggunaan oksigen menggunakan nasal kanul, konsentrasi oksigen 4 liter per menit, suara nafas kanan atau kiri hasilnya sama, suara nafas hasilnya bersih. Selanjutnya yang ke-11, jantung. Frekuensi lebih dari 100 kali per menit, irama tidak teratur, murmur tidak ada, PFI tidak ada, lokasi tidak ada, waktu pengisian kapiler tidak ada, denyut nadi 150 kali per menit. Nadi brachial kanan keras, nadi brachial kiri keras, nadi femoral kanan keras, dan nadi femoral kiri keras. Yang ke-12 ada abdomen datar, umbilikus normal, peristaltik hiperaktif, lingkar perut 32 cm, reverse parabel lebih 2 cm, perkusi tidak ada. Selanjutnya, genitalia normal, jenis kelamin laki-laki, anus paten, spina normal, jenis tidak ada. Yang ke-14, ekstremitas, ROM terbatas, ekstremitas atas normal, ekstremitas bawah normal, panggul tidak terkaji. Ke-15 ada suhu kulit 36,6 derajat Celcius, lingkungan inkubator dengan suhu ruangan 33 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Yang ke-16 antropometri, berat badan 3.500 gram, panjang badan 50 cm, lingkar kepala 34 cm, tingkat dada 31 cm. Selanjutnya riwayat sosial. Yang pertama, struktur keluarga atau genogram sebagai berikut. Selanjutnya, budaya Jawa, suku Jawa, agama Islam, bahasa utama bahasa Jawa, perencanaan makanan bayi, ASI saja, tidak ada diet khusus, masalah sosial yang penting tidak ada, hubungan ibu dengan bayi, menyentuh, memeluk atau berkunjung, hubungan ayah dengan bayi, berkunjung, respon orang tua terhadap penyakit. Nyonya mengatakan sedih dengan kondisi anaknya yang masih bayi sudah merasakan sakit seperti itu. Tetapi Nyonya dan suami akan respon orang tua terhadap hospitalisasi, mempercayakan kepada perawat yang merawat anaknya.
Selanjutnya, riwayat anak lain tidak ada karena Nyonya O baru pertama kali melahirkan anak. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Jenis pemeriksaan yang pertama ada HB atau hemoglobin. Nilai normalnya 15 sampai 24 gram per dl dengan hasil 14,2 gram per dl. Pemeriksaan yang kedua ada hematokrit dengan nilai normal 44 sampai 72% dengan hasil 42,6%. Yang ketiga ada leukosit dengan nilai normal 5.700 sampai 18.000 ml dengan hasil 17.000 ml. Yang keempat ada trombosit dengan nilai normal 217.000 sampai 497.000 ml dengan hasil 331.000 ml. Yang kelima ada limfosit dengan nilai normal 20 sampai 70% dengan hasil 52%. Yang keenam ada monosit dengan nilai normal 2 sampai 8% dengan hasil 5%. Yang ketujuh ada end segment dengan nilai normal 17 sampai 60% dengan hasil 43%. Yang terakhir ada gula darah bayi dengan nilai normal 40 sampai 80 mg per dl dengan hasil 131 mg per dl. Setelah pemeriksaan penunjang, ada terapi medis. Jenis terapi yang pertama berupa cairan, ada infus D10% dengan dosis 12 TPM, golongan dan kandungannya. Bida D10 infus merupakan obat yang mengandung glukosa monohidrat. Fungsi dan farmakologi, cairan infus untuk mengatasi hipoglikemia, yaitu kondisi kadar gula darah yang terlalu rendah. Lalu jenis terapi yang kedua ada obat parenteral. Terbagi ada dua, yang pertama injeksi ampicillin dengan dosis 1 kali 100 mg. Golongan dan kandungannya, ampicillin termasuk ke dalam antibiotik golongan penisilin. Fungsi dan farmakologi, ampicillin juga berguna untuk mengobati meningitis dan infeksi parah lainnya pada bayi baru lahir. Injeksi gentamicin 1 kali 9 mg. Golongan dan kandungannya, gentamicin termasuk dalam golongan antibiotik aminoglikosida. Fungsi dan farmakologinya, gentamicin injeksi adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati injeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif. Selanjutnya yaitu analisa data. Analisa data pada bayi Nyonya U umur 5 hari, diagnosa medisnya adalah dispepsia ringan. Yang pertama, pada tanggal 27 Juni 2022 pada jam 9 Indonesia Barat. Data subjektifnya, orang tua pasien mengatakan pasien tidak dapat menangis dan hanya merintih saja. Di data objektifnya, pasien terdiagnosa dispepsia ringan, nafas cuping hidung, bibir pasien zoonosis, pasien sakit flu, pasien terpasang masa kanul dengan konsentrasi 1 liter per menit, habis 150 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasinya 70 kali per menit. Masalahnya yaitu pola nafas tidak efektif, etiologinya hambatan upaya nafas, diagnosa perawatannya, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Yang kedua, data subjektifnya yaitu orang tua pasien mengatakan diare. Orang tua pasien mengatakan anaknya BAB 4-6 kali sehari. Data objektifnya, konsentrasi lunak blendir BAB 4-6 kali dalam sehari. Warna hijau kekuningan, suhunya 36,5 derajat Celcius, nadi 150 kali per menit. Masalahnya yaitu eksplosia fekal, etiologinya diare, diagnosa keperawatannya, ektonisia fekal berhubungan dengan diare. Yang ketiga, data subjektifnya, pasien terpasang infus 10%. Data objektifnya, terpasang infus. Data ketiga, data subjektifnya, pasien terpasang infus 10%. Data objektifnya, terpasang infus, injeksi ampicillin, injeksi gentamicin.
Masalahnya yaitu risiko infeksi, histologinya, prosedur invasif. Diagnosa perawatannya, risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Selanjutnya, prioritas diagnosa keperawatan. Diagnosa pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Kedua, iktonisia fekal berhubungan dengan diare. Ketiga, risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Rencana keperawatan. Nama bayi Nyonya U, umur 5 hari, nomor CM, diagnosa medis asfiksia ringan. Tujuan dan kriteria hasil. 1. Pola nafas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan masalah pola nafas tidak efektif membaik dengan kriteria hasil. 1. Dispenia menurun. 2. Penggunaan otot bantu nafas menurun. 3. Frekuensi nafas membaik. 4. Kedalaman nafas membaik. Intervensi manajemen jalan nafas. 1. Observasi, monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, usaha nafas. 2. Monitor bunyi nafas tambahan, misalnya gurgling, wheezing, bronki kering. 3. Monitor sputum, jumlah warna, dan aroma. Terapeutik. 1. Posisi semipolar atau polar. 2. Berikan oksigen. Edukasi, ajarkan teknik batu efektif. Kolaborasi, pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. 2. Inkontinensial fekal. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan setelah inkontinensial fekal membaik dengan karakter real hasil. 1. Eliminasi fekal membaik. 2. Frekuensi defekasi membaik. 3. Tonus otot membaik. Intervensi diare, observasi, identifikasi penyebab inkontinensia fekal, monitor warna, volume, frekuensi, konsistensi tinja. Terapeutik, berikan asupan cairan oral. Edukasi, anjurkan pemberian ASI. Kolaborasi pemberian obat. 3. Risiko infeksi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan bayi tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi selama dalam keperawatan dengan kriteria hasil. 1. Suhu tubuh dalam batas normal. 2. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada bekas tusukan atau tidak merah, bengkak, tidak nyeri, dan tidak terjadi gangguan dalam pergerakan. Intervensi efek prosedur invasif. Observasi. 1. Monitor tanda dan gejala infeksi. 2. Monitor PDP. Terapeutik. Lakukan prosedur keperawatan dengan teknik septik dan aseptik. 2. Pertahankan lingkungan bersih selama melakukan pemeriksaan. Edukasi. Kolaborasi pemberian obat antibiotik. Yang kelima, tindakan keperawatan atau implementasi. Nama bayi Nyonya U, umur 5 hari, diagnosa medis asfiksia ringan. Pada tanggal 27 Juni 2022 jam 10.00 WIB, diagnosa pertama implementasi. Yang pertama, memonitor pola nafas. Yang kedua, memonitor bunyi nafas tambahan dengan menggunakan stetoskop. Yang ketiga, memposisikan semipolar atau polar. Yang keempat, memberikan oksigen. Yang kelima, mengajarkan teknik batu efektif. Yang keenam, mengkolaborasikan pemberian bronkodilator, ekspektoran, dan mukolitik. Respon subjektif, pernyataan atau keluhan utama pasien, yaitu Nyonya U mengatakan anaknya masih batuk, berdahak dan sulit mengeluarkan dahak, merasa sesak, dan Nyonya U menyatakan nyaman dengan posisi semipolar.
Respon objektif, data yang diobservasi oleh perawat atau keluarga, pasien kooperatif dengan tindakan yang dilakukan petugas. Yang kedua, terdengar suara ronci atau wheezing. Diagnosa kedua, pada tanggal 27 Juli 2022, jam 13.30 WIB. Implementasi yang pertama, memonitor pola nafas. Yang kedua, memonitor bunyi suara nafas tambahan. Yang ketiga, memberikan posisi semi-fowler atau fowler. Yang keempat, memberikan oksigen. Yang kelima, mengajarkan teknik batuk efektif. Dan yang keenam, mengkolaborasikan pemberian nebulizer, masker inhalasi, bronkodilator, ekspektoran, mukolitik. Respon subjektif, Nyonya U mengatakan anaknya masih batuk terapi, tidak mengeluarkan dahak, sesak nafas berkurang, mengatakan merasa lebih nyaman posisi semi-fowler. Nyonya U mengatakan anaknya mulai bisa batuk efektif dan mengeluarkan dahak. Respon objektif, yang pertama, pasien kooperatif dengan tindakan petugas. Yang kedua, masih terdapat suara nafas tambahan. Dan yang ketiga, pasien terlihat lebih nyaman dengan posisi semi-fowler. Diagnosa yang ketiga, pada tanggal 27 Juli 2022, jam 16.00 WIB. Implementasi yang pertama, memonitor pola nafas. Yang kedua, memonitor bunyi suara nafas tambahan. Dan yang ketiga, memberikan posisi semi-fowler atau fowler. Keempat, memberikan oksigen. Yang kelima, mengajarkan teknik batuk efektif. Yang keenam, mengkolaborasikan pemberian nebulizer, masker inhalasi, bronkodilator, ekspektoran, mukolitik. Untuk respon subjektifnya, Nyonya U mengatakan anaknya sudah tidak batuk lagi dan merasa sesak, merasa nyaman dengan posisi semi-fowler. Respon objektif, yang pertama, pasien kooperatif dengan tindakan petugas. Dan yang kedua, suara nafas tambahan sudah tidak terdengar. Yang ketiga, pasien terlihat lebih nyaman. Keempat, pasien tampak tenang. Dan yang kelima, batuk efektif meningkat, pola nafas produksi sputum bening dengan konsistensi encer. Untuk yang pertama, pada tanggal 7 Juni 2022, jam 10.00 WIB, implementasi. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab incontinence fecal. Yang kedua, memonitor frekuensi, konsistensi tinja. Dan yang ketiga, memberikan asupan cairan oral. Yang keempat, menganjurkan pemberian ASI. Kelima, mengkolaborasi pemberian obat. Pada respon subjektif, Nyonya U mengatakan akan memberikan asupan cairan oral, ASI atau susu formula pada sang anak. Yang kedua, Nyonya U mengatakan paham setelah diberikan edukasi oleh petugas kesehatan tentang pemberian ASI dan Nyonya U mengatakan akan melakukannya. Respon objektif, BAB 6 kali sehari, warna feses hijau, kekuningan, lunak berlendir, dan keluarnya sedikit. Yang kedua, Nyonya U kooperatif dan akan melakukan anjuran dari petugas kesehatan. Ketiga, pemberian oral, ASI atau susu formula. Nyonya U terlihat rewel saat dilakukan tindakan oleh petugas. Untuk yang kedua, pada tanggal 27 Juni 2022, jam 13.30 WIB, implementasi yang pertama, mengidentifikasi penyebab incontinence fecal. Yang kedua, memonitor warna, volume, frekuensi, atau konsistensi tinja. Yang ketiga, memberikan asupan cairan oral. Keempat, menganjurkan pemberian ASI. Yang kelima, mengkolaborasi pemberian obat. Untuk respon subjektif, Nyonya U mengatakan akan memberikan asupan cairan oral, ASI atau susu formula pada sang anak. Yang kedua, Nyonya U mengatakan paham setelah diberikan edukasi oleh petugas kesehatan tentang pemberian ASI, dan Nyonya U mengatakan akan melakukannya. Respon objektif, BAB 5 kali sehari, warna feses hijau kekuningan, lunak berlendir, dan keluarnya sedikit. Yang kedua, Nyonya U kooperatif dan akan melakukan anjuran dari petugas kesehatan. Dan yang ketiga, terlihat Nyonya U memberikan asupan cairan oral, ASI atau susu formula. Bayi Nyonya U terlihat rewel saat dilakukan tindakan oleh petugas. Untuk diagnosa ketiga, pada tanggal 27 Juni 2022, jam 16.00 WIB, implementasi yang pertama, mengidentifikasi penyebab incontinence fecal. Dan yang kedua, memonitor warna, volume, frekuensi, konsistensi tinja. Dan yang ketiga, memberikan asupan cairan oral. Dan keempat, menganjurkan pemberian ASI. Dan yang kelima, mengkolaborasi pemberian obat. Pada respon subjektif, Nyonya U mengatakan akan memberikan asupan cairan oral, ASI atau susu formula pada sang anak. Yang pertama, Nyonya U mengatakan paham setelah diberikan edukasi oleh petugas kesehatan tentang pemberian ASI, dan Nyonya U mengatakan akan melakukannya. Respon objektif, yang pertama, BAB 3 kali sehari, warna feses kuning, lunak, dan keluarnya normal, berbau khas.
Nyonya U kooperatif dan akan melakukan anjuran dari petugas kesehatan. Terlihat Nyonya U memberikan asupan cairan oral, ASI atau susu formula. Bayi Nyonya U terlihat sudah lebih tenang. Pada tanggal 27 Juni 2022 jam 10.00, implementasi monitor tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, monitor TTV. Yang ketiga, lakukan prosedur keperawatan dengan teknik septik dan aseptik. Yang keempat, pertahankan lingkungan yang bersih selama melakukan pemeriksaan. Kolaborasi pemberian antibiotik. Respon subjektif tidak ada, respon objektif tidak ada tanda dan gejala infeksi. Pasien terpasang infus injeksi aspilin. Yang kedua, terlihat bekas tusukan pada lengan kiri kanan. Pemeriksaan TTV suhu 36,5 derajat, nadi 150 kali per menit, RR 70 kali per menit. Bayi Nyonya U terlihat rewel saat dilakukan tindakan menyuntikkan antibiotik seperti gentamicin dan ampicillin. Yang kedua, pada tanggal 27 Juni 2022 jam 13.30 WIB, implementasi pertama, memonitor tanda dan gejala infeksi, monitor TTV. Yang ketiga, lakukan prosedur keperawatan dengan teknik septik dan aseptik. Yang keempat, pertahankan lingkungan yang bersih selama melakukan pemeriksaan. Yang kelima, kolaborasi pemberian antibiotik. Pada respon subjektif tidak ada, objektif tidak ada tanda dan gejala infeksi, pasien terpasang infus. Yang ketiga, injeksi ampicillin, terlihat bekas tusukan pada lengan kiri dan kanan. Untuk pemeriksaan TTV, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 150 kali per menit, RR 65 kali per menit. Yang pertama, bayi Nyonya U terlihat sedikit tenang dan dilakukan tindakan oleh petugas. Menyuntikkan antibiotik seperti gentamicin dan ampicillin. Pada tanggal 27 Juni 2022 jam 16.00 WIB, implementasi yang pertama, monitor tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, monitor TTV. Yang ketiga, lakukan prosedur keperawatan dengan teknik septik dan aseptik. Yang keempat, pertahankan lingkungan yang bersih selama melakukan pemeriksaan. Yang kelima, kolaborasi pemberian antibiotik. Untuk respon subjektif tidak ada, respon objektif tidak ada tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, pasien terpasang infus. Yang ketiga, injeksi ampicillin. Dan yang keempat, terlihat bekas tusukan pada lengan kiri kanan sedikit memudar. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Untuk suhu 36,5 derajat, nadi 150 kali per menit, RR 60 kali per menit. Yang pertama, bayi Nyonya U terlihat sudah tenang saat dilakukan tindakan oleh petugas. Yang kedua, menyuntikkan antibiotik seperti gentamicin, ampicillin. Implementasi adalah pelaksanaan dari intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari implementasi adalah membantu klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi coping. Selanjutnya ada dalam asupan keperawatan ada catatan keperawatan atas nama bayi Nyonya U umur 5 hari, diagnosa medisnya aspeksia ringan. Nomor DS yang pertama, hari atau tanggal jam 27 Juni 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Evaluasi S sama dengan Nyonya U mengatakan anaknya sudah tidak merasa batuk dan tidak merasa sesak. O-nya, bayi Nyonya U terlihat pola napas membaik. A. Masalah teratasi. P. Intervensi dihentikan. Yang kedua, pada 27 Juni 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, S-nya tidak ada. O sama dengan BAB 3 kali sehari, warna feses kuning, lunak dan keluarnya normal, berbau khas. A. Masalah teratasi sebagian. P. Lanjutkan intervensi. Yang ketiga, 27 Juni 2022 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, S tidak ada. O tidak ada tanda dan gejala infeksi, PTV normal, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 150 kali per menit, RR 60 kali per menit. A sama dengan masalah teratasi sebagian. P lanjutkan intervensi. Evaluasi adalah tahap
Akhir dari proses keperawatan yang merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan menurut Dr. Andes Rosinta dan Dr. Andes Asrul 2014. Format yang dapat digunakan untuk evaluasi keperawatan menurut Dinarti et al. 2009 yaitu format SOAP atau SWOAP yang terdiri dari 1. Subjektif yaitu pernyataan atau keluhan pasien, 2. Objektif yaitu data yang diobservasi oleh perawat atau keluarga, 3. Assessment yaitu kesimpulan dari objektif dan subjektif. Biasanya ditulis dalam bentuk masalah keperawatan. Ketika menentukan apakah tujuan telah tercapai, perawat dapat menarik satu dari 3 kemungkinan simpulan. A. Tujuan tercapai yaitu respon klien sama dengan hasil yang diharapkan. B. Tujuan tercapai sebagian yaitu hasil yang diharapkan hanya sebagian yang berhasil dicapai. C. Tujuan tidak tercapai. Yang keempat ada planning, yaitu rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan analisis. Demikian asuhan keperawatan pada bayi Nyonya U dengan kasus asfiksia ringan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.